Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kami akan menjelaskan materi dengan judul Manajemen Sumber Dana. Baiklah, di sini kami beranggotakan 6 orang. Ada Wahyu Yunus, Dendi Pranata, Yusuf, Tiara Felicia, Nurmala Sari, dan Monche. Baiklah, langsung saja. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan pengertian sumber dana bank, kita harus ketahui bahwa dalam dunia perbankan, sumber dana merupakan unsur vital dalam operasional bank, memainkan peran penting dalam keberlanjutan dan pertumbuhan lembaga keuangan. Jadi, apa sih sumber dana bank itu? Sumber dana bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun lembaga lain di luar perusahaan dan juga dapat diperoleh dari masyarakat. Oke, baik. Selanjutnya sumber-sumber dana perbankan. Yang pertama itu dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Nah, biasanya ini mencangkup modal saham yang ditempatkan oleh pemegang saham dan laba yang ditahan dari tahun-tahun sebelumnya dan pendapatan yang dihasilkan oleh bank. Yang kedua, dana yang berasal dari masyarakat luas. Nah, ini meliputi simpanan dan deposito yang ditempatkan oleh individu, perusahaan, atau entitas lain di bank. Dan yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lain. Hal ini dapat mencangkup pinjaman antar bank, pinjaman dari lembaga keuangan lain, sumber dana dari pasar keuangan, atau obligasi yang diterbitkan oleh bank dan dibeli oleh investor, serta pinjaman yang diperoleh dari lembaga keuangan lainnya. Oke, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu simpanan pihak ketiga dan penarikan dana di setiap saat. Yang pertama itu simpanan pihak ketiga. Hal ini lebih kepada dana atau aset yang disimpan oleh suatu entitas di luar dirinya sendiri. Biasanya itu seperti di lembaga keuangan, seperti bank atau perusahaan asuransi. Sedangkan penarikan dana setiap saat itu lebih merujuk kepada kemampuan pemegang rekening atau sang investor untuk menarik dana mereka dari suatu akun atau investasi tanpa batasan waktu tertentu. Juga memberikan fleksibilitas dalam mengakses dan menggunakan dana tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu cek. Cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk mengambil atau menarik uang di rekening giro. Fungsi lain dari cek sebagai alat untuk melakukan transaksi pembayaran. Adapun yang harus kita tahu bahwa di dalam sebuah cek harus terdapat beberapa komponen atau struktur, tanggal penulisan cek, penyerahan cek, nominal cek, serta tanda tangan, cap perusahaan, dan materai. Adapun beberapa perbedaan dari cek dan giro. Cek dapat diuangkan secara tunai di bank, sedangkan giro tidak dapat dicairkan dalam bentuk apapun atau dalam bentuk tunai. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis cek, yaitu yang pertama, cek atas nama. Cek atas nama merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang harus tertulis jelas di dalam cek tersebut. Sebagai contoh, bayarlah kepada PT Marindo uang sejumlah 1 juta rupiah. Maka cek inilah yang disebut cek atas nama. Yang kedua ada cek atas unjuk. Cek atas unjuk ini merupakan kebalikan dari cek atas nama, yang dimana di dalam cek atas unjuk ini tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Jadi siapa saja dapat menggunakan cek atau dapat diuangkan oleh si pembawa cek. Yang ketiga yaitu cek silang. Cek silang merupakan cek yang di pojok kiri atasnya diberi 2 tanda silang.
Cek ini sengaja diberi tanda silang supaya fungsi cek yang sebelumnya ada tunai berubah menjadi non-tunai atau sebagai pemindah bukuan. Yang keempat yaitu cek mundur. Cek mundur merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Sebagai contoh, misalnya hari ini tanggal 2 Agustus tahun 2020, Tuan Mark bermaksud ingin mencairkan selembar cek yang dimana di dalam cek tersebut tertulis tanggal 6 Agustus tahun 2020. Jenis cek inilah yang dimaksud dengan cek mundur atau cek belum jatuh tempo. Yang kelima ada cek kosong. Cek kosong merupakan cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro. Simpanan tabungan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1989, simpanan tabungan yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilot giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah, simpanan tabungan adalah produksi simpanan bank yang umumnya digunakan untuk perencanaan keuangan jangka pendek yang dapat digunakan sehari-hari. Simpanan deposito. Simpanan deposito yaitu simpanan yang jangka waktunya lebih lama dibandingkan dengan simpanan giro ataupun simpanan tabungan, serta tidak dapat diambil setiap waktu. Nah, deposito juga memiliki persyaratan jumlah deposit minimal yang lebih tinggi daripada tabungan. Dan umumnya, dana yang tersimpan dalam deposito bisa diambil setelah 1 tahun. Suku bunga deposito cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga tabungan. Oleh karena itu, deposito cocok untuk individu atau perusahaan yang ingin menyimpan dan mengembangkan dana dengan tingkat risiko yang relatif rendah. Itulah pembahasan kami dari kelompok 1 mengenai manajemen sumber dana.